Gajian selalu datang dengan cara yang sama di rumah kami. Notifikasi di ponsel suamiku, senyum kecil di bibirnya, lalu beberapa menit kemudian wajahnya kembali tegang, karena satu persatu pesan masuk dari keluarganya. Malam itu pun begitu. Aku duduk di lantai ruang tamu dengan buku catatan tipis di pangkuan, pena di tangan, dan kalkulator kecil di samping. Di hadapanku ada daftar, uang kontrakan, listrik, air, kebutuhan dapur, susu anak, ongkos sekolah, sampai sabun yang mulai habis. Sementara itu, di ujung sofa, suamiku, Arman, menatap layar ponselnya yang terus bergetar. Di wajahnya, aku bisa membaca campuran sayang dan beban. Tapi pada akhirnya, seperti setiap bulan, jari-jarinya berhenti pada tombol yang sama. Transfer. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Sari. Usia pernikahanku baru beberapa tahun, tapi rasanya aku sudah berkali-kali mengulang bulan yang sama. Menunggu gaji, menghitung kebutuhan, lalu melihat uang itu pergi ke banyak arah yang sebagian besar bukan ke rumah ini. Arman bekerja sebagai karyawan di sebuah gudang distribusi. Gajinya tidak besar, tapi kalau benar-benar difokuskan ke keluarga kecil kami, sebenarnya cukup untuk hidup dengan sederhana. Masalahnya, keluarganya di kampung dan di kota sebelah juga menggantungkan banyak harapan pada setiap rupiah yang ia terima. Malam itu, aku menulis pelan di buku catatan. Kontrakan. Sekian. Listrik dan air. Sekian. Susu dan popok untuk anak kami, Lela. Sekian. Uang belanja dapur sebulan. Kutulis jumlah paling minimal yang menurutku masih cukup membuat panci tidak kosong. Belum lagi uang sekolah Tio, anak sulung kami yang sudah duduk di kelas awal sekolah dasar. Bahkan sebelum gajinya benar-benar menyentuh tanganku, aku sudah bisa merasakan bahwa bulan ini akan kembali terasa sempit. Mas, gajinya sudah masuk, tanyaku pelan, tidak berani terlalu antusias. Arman mengangguk, matanya tidak lepas dari layar. Baru saja, ini ibu butuh uang kiriman buat obat. Katanya tangan bapak sering kesemutan. Terus si Rika juga chat, uang kontrakannya kurang. Aku lagi hitung-hitung, jawabnya. Aku mengangguk, menelan komentar yang hampir saja keluar. Aku tahu, ibu dan bapak mertua memang tidak punya banyak. Bapak sudah tidak bekerja, ibu hanya kadang menjual kue kecil-kecilan. Adik iparku, Rika, masih berusaha bertahan di kota dengan gaji pas-pasan. Aku paham keinginan Arman untuk membantu mereka. Kalau aku yang jadi dia, mungkin aku juga akan merasa bersalah kalau tidak mengulurkan tangan. Tapi di sisi lain, ketika kutatap catatan di pangkuanku, ada rasa perih yang sulit kusebutkan. Di baris terakhir, kutulis kecil-kecil. Uang jajan Tio, kebutuhan sandal atau sepatu kalau rusak. Hal-hal tak terduga. Jumlahnya tidak besar, tapi hanya dengan melihatnya tertulis di kertas, aku tahu garis ini paling mudah dihapus kalau uang tidak cukup. Selama ini, itulah yang sering terjadi. Ponsel Arman kembali bergetar. Ini ibu lagi kirim foto tangan bapak, katanya, memiringkan layar sebentar ke arahku. Lihat kan Sar, kasihan, katanya sering kebas. Mungkin butuh cek dokter. Di foto, kulihat tangan tua yang kuketahui adalah tangan bapak mertua. Ada urat-urat menonjol dan kulit yang mulai keriput. Aku ikut sedih. Iya mas, kasihan, gumamku. Kalau begitu, kirimkan saja dulu untuk biaya periksa. Tapi tolong, setelah itu hitung juga kebutuhan di sini ya. Besok Tio sudah waktunya bayar uang kegiatan di sekolah. Arman menghela napas. Iya, makanya aku lagi pusing. Kalau semua mau dibagi rata, gajiku mana cukup. Tapi masa aku diam kalau ibu minta. Aku anak laki-laki satu-satunya, Sar. Aku menutup buku catatan sebentar, menatap suamiku. Aku tidak bilang jangan bantu mas, ujarku pelan. Aku cuma minta, tolong lihat rumah ini juga.
Tio, Lela aku, kami juga bagian dari hidupmu sekarang. Ia terdiam sebentar, lalu menggaruk kepala yang tidak gatal. Kalau kamu di posisi aku, kamu mengerti, Sar. Ibu itu dulu yang besarkan aku. Sekarang mereka susah. Aku tidak mau nanti dibilang lupa orang tua. Kalimat itu sering sekali kudengar. Setiap kali aku mencoba membuka mulut soal keuangan rumah, topiknya selalu berbelok ke bakti pada orang tua. Lama-lama, aku belajar memilih diam. Aku takut salah bicara, dan malah dicap menantu yang egois, yang tidak mau mertua hidup layak. Jadi malam-malam berikutnya, ketika Arman menyebut angkanya untuk keluarga di kampung, aku hanya mengangguk dan diam-diam mengurangi jumlah di catatanku untuk rumah. Sebagai gantinya, aku mengambil peran yang bisa dihemat. Aku jarang membeli baju baru untuk diriku sendiri. Kalau jilbabku mulai pudar, aku bilang pada diri, masih bisa dipakai di rumah. Saat sabun cuci hampir habis, aku tambahkan air sedikit lebih banyak. Minyak goreng kupakai beberapa kali sebelum benar-benar diganti. Yang penting, anak-anak tetap makan dan rumah tidak sampai gelap karena lupa bayar listrik. Tio dan Lela tumbuh dalam suasana rumah yang serba cukup. Mereka jarang meminta hal-hal mahal. Tio tahu kalau ia minta mainan, jawabanku hampir selalu, "Nanti ya, Nak, kalau ada rezeki lebih." Ia mengangguk. Mungkin sudah terlalu sering mendengar kalimat itu, sampai tidak lagi mempertanyakannya. Lela yang masih kecil hanya mengikuti arus, tertawa setiap kali aku membuatkannya pesawat dari kertas bekas. Tetangga-tetangga tidak banyak tahu tentang kondisi kami. Mereka melihatku menjemur pakaian, menyapu lantai teras, sesekali mengantar Tio ke sekolah dengan pakaian seragamnya yang masih lumayan rapi. Kadang, di warung depan gang, aku mendengar percakapan ringan antara ibu-ibu lain tentang gaji suami, cicilan, dan rencana liburan murah meriah ke pantai. Aku hanya tersenyum, ikut tertawa ketika mereka bercanda. Di dalam kantong celanaku, ada catatan kecil dari pemilik warung tentang berapa banyak utang belanja yang harus kubayar ketika gaji Arman turun. Di rumah, aku mencoba menjaga wajahku tetap tenang, agar anak-anak tidak ikut merasakan kegelisahanku. Tapi malam-malam seperti ini, ketika angka-angka di buku catatan tidak mau berbohong, sulit rasanya menahan penat yang menumpuk di dada. Aku ingin sekali bilang pada Arman, "Mas, kamu boleh kok tetap sayang orang tuamu tanpa harus melupakan anakmu sendiri." Tapi lidahku berat. Dalam budaya kami, menyinggung soal uang yang mengalir ke mertua seperti bermain api di tumpukan jerami. Jadi, aku memilih strategi yang paling aman. Diam. Aku yakinkan diri, mungkin suatu hari rezeki Arman akan naik, sehingga kami tidak perlu lagi memilih antara membantu orang tua dan memenuhi kebutuhan anak sendiri. Mungkin ini hanya fase. Sambil menunggu, aku akan bertahan dengan menghemat di sana-sini. Kalau ada yang perlu dikorbankan, aku pikir, biar aku saja yang tidak apa-apa. Yang penting, Arman tidak merasa terjepit di antara istri dan keluarganya. Yang tidak kusadari, diamku pelan-pelan membuat satu hal lain yang lebih berharga ikut dikorbankan. Bukan lagi hanya sabunku, bajuku, atau keinginanku jajan bakso sesekali. Ada satu yang selama ini tidak bersuara, tapi diam-diam menanggung akibat dari semua pilihan orang dewasa di sekelilingnya. Dan aku baru benar-benar tersadar ketika pada suatu hari Tio pulang dari sekolah dengan wajah menunduk dan sepasang sepatu yang tidak lagi hanya kusam, tapi robek parah di bagian yang paling terlihat. Siang itu hujan turun rintik-rintik ketika bel pulang sekolah berbunyi. Biasanya Tio akan berlari kecil dari ujung gang sambil melambaikan tangan, tapi hari itu langkahnya lebih pelan. Dari teras, aku melihat tubuh kecilnya mendekat dengan tas sedikit miring di punggung. Ada sesuatu dalam cara ia menyeret kaki yang membuat hatiku tidak enak, bahkan sebelum aku melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia menaiki anak tangga terakhir menuju teras, aku baru menyadari ada yang aneh. Sepatu kanannya tampak terbuka di bagian depan, seperti mulut yang lelah menahan rahasia terlalu lama.
Jahitan di sisi sampingnya terlepas, membuat kaos kaki putih yang sudah mulai keabu-abuan mengintip malu-malu. Aku refleks menutup mulut dengan tangan. "Tio, sini ke ibu nak," panggilku pelan. Suaraku berusaha tetap tenang, padahal dada tiba-tiba sesak. Ia mendekat tanpa banyak bicara, menaruh tas di lantai. Matanya tidak berani menatapku lama-lama. Aku berlutut di hadapannya, memegang pelan sepatu yang kini basah dan penuh lumpur di ujungnya. Robeknya bukan robek kecil, bagian depannya hampir terbelah. Jelas bukan baru saja terjadi hari itu. "Ini sepatunya kenapa, nak?" tanyaku lembut. "Baru rusak hari ini kah? Atau sudah lama?" Tio menggigit bibir bawahnya. Butuh beberapa detik sebelum ia menjawab. "Sudah lama, Bu. Tadi di sekolah kecantol lagi waktu lari, jadi robeknya tambah besar." "Kenapa tidak bilang sama ibu?" Suaraku terdengar lebih serak dari yang kuinginkan. "Kamu tidak nyaman kan pakai sepatu begini?" Ia mengangkat bahu kecilnya, masih menunduk. "Tio tahu uang bapak sering dipakai bantu nenek sama bude. Kalau Tio minta sepatu baru, nanti ibu tambah pusing. Lagian, Tio masih bisa jalan." Kalimat terakhir diucapkannya dengan nada berusaha kuat, tapi ujung suaranya bergetar. Aku terdiam. Rasanya ada yang pecah di dalam dadaku. Selama ini, aku selalu berpikir, aku yang paling banyak mengalah dalam soal uang. Aku yang menunda beli baju. Aku yang mengurangi jatah makanan untuk diriku sendiri. Ternyata, tanpa kusadari, seorang anak kecil di rumah ini diam-diam belajar melakukan hal yang sama. Bedanya, pengorbanannya tampak di kaki kecilnya yang pulang dengan sepatu robek dan hati yang menahan malu. "Kamu malu tidak di sekolah?" tanyaku pelan, takut sekaligus ingin tahu. Tio mengangguk pelan sekali. "Teman-teman ada yang lihat, Bu. Mereka bilang, kok sepatumu sudah menganga begitu?" Ada yang tertawa. Tio bilang, "Nanti ibu jahit." Tapi, di dalam hati, Tio sedih. Tio takut kalau lari, takut tambah copot. Tadi pas hujan, kaki Tio basah sampai kaos kaki. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh di depan Tio. "Maaf ya, nak," ucapku, memeluknya. "Maaf karena ibu tidak cepat lihat. Maaf karena kamu harus menahan malu sendirian." Ia memelukku balik, kecil tapi erat. "Tidak apa-apa, Bu. Tio tahu ibu sudah berusaha. Tio sering dengar ibu hitung uang di buku. Tio tidak ingin tambah berat." Kata-katanya, yang mungkin dimaksudkan untuk menghiburku, justru membuatku merasa lebih hancur. Anak sekecil ini seharusnya memikirkan pelajaran dan permainan, bukan ikut mencemaskan angka-angka di buku catatan ibunya. Ia seharusnya bisa berlari tanpa takut sepatunya terbuka di depan teman. Setelah Tio masuk untuk berganti baju, aku duduk di teras sambil memegang sepatu itu. Kusetelapak tangan bagian yang robek, mencoba membayangkan apakah jahitanku yang seadanya bisa menahannya beberapa waktu lagi. Tapi sedalam apapun aku mengelus, kenyataannya tetap sama. Sepatu ini sudah lewat masanya. Dipertahankan hanya akan membuat Tio semakin malu dan tidak nyaman. Di kepalaku, angka-angka di buku catatan tadi malam mulai berbaris lagi. Uang belanja yang pas-pasan, listrik yang menunggu dibayar, utang kecil di warung depan, dan transfer bulanan yang rutin mengalir ke rekening orang tua dan adik-adik Arman. Di antara semua itu, kebutuhan Tio berupa sepasang sepatu yang layak, seharusnya bukan permintaan mewah. Tapi entah sejak kapan, hal yang semestinya menjadi kebutuhan dasar ini berubah menjadi nanti saja kalau ada lebih. Sore itu, ketika Lela tidur dan Tio duduk di meja belajar mengerjakan PR, aku membawa sepatu itu ke dapur. Keluarkanku kotak jahit kecil yang biasanya kupakai, memperbaiki kancing baju. Jarum dan benang kupasang dengan hati-hati, lalu mulai mencoba menjahit bagian yang terbuka. Bukan karena aku percaya jahitan ini akan bertahan lama, tapi karena aku ingin Tio besok tidak langsung harus menghadapi tatapan teman-temannya dengan sepatu yang menganga.
Setiap tusukan jarum terasa seperti pertanyaan yang menembus, bukan hanya kulit sepatu, tapi juga kulit hatiku sendiri. Sampai kapan aku akan terus begini, menjahit jahitan yang sebenarnya sudah tidak kuat lagi, hanya karena tidak berani mengatakan bahwa ini saatnya membeli yang baru. Bukan hanya untuk sepatu, tapi untuk caraku melindungi anakku dari rasa malu yang tidak seharusnya ia tanggung. Malamnya, setelah semua pekerjaan rumah beres dan anak-anak tidur, aku mengambil buku catatanku lagi. Kali ini, di halaman baru, aku menulis dengan huruf besar di bagian atas. Kebutuhan anak dan rumah kami. Di bawahnya, kutulis. Sepatu Tio. Butuh segera. Seragam yang mulai sempit, perlu dipikirkan. Tabungan darurat kecil, belum ada. Uang jajan yang layak supaya Tio tidak selalu menolak ajakan teman, hanya karena tidak punya. Lalu, di halaman sebelah, kutulis, kiriman untuk orang tua dan adik-adik Arman. Kususun angkanya berdasarkan catatan beberapa bulan terakhir. Aku terkejut melihatnya berdiri berdampingan dengan jumlah yang aku tulis untuk rumah kami. Ternyata, selama ini aku hanya melihat sepotong-sepotong, merasa semua masih bisa ditoleransi, karena ini kan hanya sekali ini. Padahal, kalau dikumpulkan, jumlahnya cukup membuat satu keluarga kecil hidup sedikit lebih lega. Aku tidak menyesal Arman berbakti pada orang tuanya. Aku pun ingin, selama kami mampu, mertua tidak kelaparan, dan adik-adik ipar tetap bisa bertahan hidup. Tapi malam itu, ketika kulihat nama anakku terselip di baris kecil di tengah semua angka, aku baru merasa benar-benar marah. Bukan hanya pada keadaan, tapi pada diriku sendiri yang terlalu lama memilih diam. Lampu ruang tamu kupadamkan, menyisakan cahaya redup dari kamar. Aku duduk di tepi kasur, memandang wajah Tio yang tertidur. Napasnya teratur, rambutnya sedikit berantakan. Di ujung kasur, Lela menggeliat kecil, memeluk guling yang terlalu besar untuk tubuh mungilnya. Pelan-pelan, aku mengusap kepala Tio. Maaf ya nak, bisikku, meski ia tidak bisa mendengar. Selama ini ibu pikir, cukup ibu saja yang mengalah. Ternyata kamu ikut menanggung. Sepatu robekmu mengajarkan ibu sesuatu yang tidak pernah ibu berani akui, bahwa diam ibu terlalu mahal harganya. Malam itu, setelah semua suara di rumah benar-benar menghilang, hanya tersisa dengung kipas angin, aku membuat keputusan kecil yang terasa besar di dalam diriku. Aku tidak lagi bisa berdamai dengan kenyataan bahwa gaji suamiku selalu habis ke keluarganya, sementara anakku pulang dengan sepatu robek. Bukan berarti aku akan menyuruh Arman memutus bantuan, tapi aku harus berani bicara dengan cara yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku tahu, percakapan itu tidak akan mudah. Ada risiko dimarahi, dianggap egois, bahkan mungkin disalahpahami sebagai menantu yang ingin memisahkan suami dari orang tuanya. Tapi ketika kubayangkan Tio berdiri di depan kelas dengan sepatu yang menganga, ditertawakan teman, sementara di tempat lain ada transfer bulanan yang selalu tepat waktu. Rasanya ketakutanku untuk bicara tidak lagi sebesar ketakutanku melihat anakku tumbuh dengan perasaan selalu menjadi nomor terakhir. Keesokan harinya, ketika Arman pulang kerja dengan wajah letih dan kemeja lembab oleh keringat, aku sudah menyiapkan diri. Di meja makan, selain piring berisi lauk sederhana dan nasi hangat, ada juga sepatu Tio yang sudah kujahit seadanya, serta buku catatan yang tadi malam kutulis. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menunjukkan kenyataan yang selama ini kubiarkan tersembunyi di kepalaku sendiri. Saat melihat semua itu, Arman mengerutkan kening. Jelas tahu bahwa malam ini, obrolan kami tidak akan berakhir hanya dengan, aku capek. Arman menatap meja makan dengan dahi berkerut. Matanya berpindah dari piring lauk sederhana, ke sepatu Tio yang diletakkan di samping galon air, lalu berhenti pada buku catatan yang kubuka di halaman tengah. Ia belum duduk. Seolah-olah kakinya tahu begitu ia menarik kursi dan mengambil sendok, percakapan ini akan benar-benar dimulai. Ini apa, Sar? Tanyanya akhirnya. Suaranya datar. Aku menarik napas pelan. Ini sepatu Tio, Mas.
yang tadi ia pakai pulang sekolah. Dan ini catatan pengeluaran kita beberapa bulan terakhir. Aku ingin kita lihat bersama. Ia menghela napas, meletakkan tas di sudut ruangan, lalu duduk juga. Diambilnya sepatu itu, diperiksa sekilas. Kan sudah kamu jahit, komentarnya. Nanti kalau ada uang lebih, kita belikan. Sekarang makan dulu, aku lapar. Aku menggeleng pelan. Justru itu mas, kata nanti sudah terlalu lama. Sepatu ini bukan baru rusak kemarin. Tio bilang, sudah cukup lama ia merasa malu di sekolah. Ia diam karena tidak mau menambah beban pikiran kita. Arman diam sejenak, lalu meletakkan sepatu itu kembali ke meja, sedikit lebih pelan dari tadi. Terus kamu mau apa sekarang, Sar? Ucapnya dengan nada waspada. Aku baru pulang kerja, capek. Jangan langsung naikkan suara soal uang. Aku tidak mau naikkan suara, jawabku, tetap berusaha tenang. Makanya aku tunggu kamu pulang dan makan dulu. Aku cuma minta kita duduk sebentar, lihat angka-angka ini, dan bicara sebagai suami istri yang sama-sama bertanggung jawab pada rumah ini. Aku memutar buku catatan ke arahnya. Di halaman yang kuberi judul besar tadi malam, angka-angka yang kutulis dengan pulpen hitam tampak rapi, meski ada beberapa garis hasil coretan ketika aku salah hitung. Di sisi kiri, tertulis kebutuhan rumah. Kontrakan, listrik, air, belanja dapur, susu Lela, uang sekolah Tio, ongkos, dan sedikit sekali untuk tabungan darurat. Di sisi kanan, ada daftar kiriman untuk orang tua dan adik-adiknya. Pengobatan bapak, uang belanja ibu, sebagian kontrakan Rika, dan permintaan mendadak yang hanya bulan ini saja. Tapi entah bagaimana selalu muncul lagi bulan berikutnya. Aku tahu kamu ingin berbakti pada ibumu, pada keluargamu, kataku pelan, menahan getar di suara. Aku tidak pernah melarang. Bahkan sering aku yang mengingatkanmu untuk bertanya kabar mereka. Tapi lihat mas, ini jumlah yang keluar setiap bulan. Setara dengan apa yang seharusnya bisa membuat rumah kita sedikit lebih lapang. Dan di tengah semua ini, kebutuhan Tio untuk sepatu baru malah terselip di pojok. Arman memandangi catatan itu. Dahi dan rahangnya menegang. Jadi sekarang kamu menghitung-hitung semua yang kukirim ke ibu, ucapnya. Ton suaranya mulai naik beberapa nada. Kamu bikin seakan-akan aku ini suami yang tidak bertanggung jawab. Aku tidak bilang begitu, sahutku cepat. Aku justru mengakui kamu bertanggung jawab, bukan hanya pada rumah ini, tapi juga pada orang tuamu. Tapi aku ingin kamu lihat sesuatu yang mungkin selama ini kamu tidak sempat lihat, karena semua hanya lewat di ponselmu dalam bentuk angka. Sepatu Tio, seragamnya yang mulai sempit, uang jajannya yang sering ia tolak sendiri karena tahu kita kesulitan. Itu semua juga bagian dari tanggung jawabmu, Mas. Ia menyandarkan punggung ke kursi, menatapku tajam. Kamu tahu tidak, Sar, waktu dulu aku masih bujang, ibu sering menahan lapar demi bisa menyekolahkan aku. Sekarang mereka tua, aku yang gantian. Kalau aku kurangi kiriman, siapa yang mau bantu mereka? Aku menunduk sebentar, mengumpulkan keberanian. Aku tahu cerita itu, Mas. Kamu sering menceritakannya. Dan aku pun hormat pada ibu dan bapak karena pengorbanannya. Tapi sekarang, kamu juga seorang bapak. Kita punya Tio dan Lela. Sejak tadi, kamu bercerita tentang ibumu yang menahan lapar demi sekolahmu. Aku takut, tanpa sadar, kita sedang membuat Tio mengulang hal yang sama. Hanya saja dengan cara yang berbeda. Ia menahan malu di sekolah demi kita bisa terus mengirim uang tanpa batas. Arman terdiam. Kurasakan kata-kata itu masuk, meski ia belum mau menunjukkannya. Aku tidak mau jadi istri yang memisahkanmu dari keluargamu, lanjutku pelan. Tapi aku juga tidak mau jadi ibu yang membiarkan anaknya selalu masuk daftar terakhir. Ini bukan soal memilih ibu atau memilih istri. Ini soal menata ulang prioritas, supaya tidak ada yang terlalu dikorbankan. Ia mengalihkan pandang ke sepatu Tio. Kamu bisa saja langsung bilang mau beli sepatu baru, Sar. Tidak perlu sejauh ini sampai buka buku catatan segala. Mas, suaraku kali ini sedikit bergetar.
Berapa banyak hal yang sudah aku tahan demi tidak menambah pengeluaran. Berapa kali aku bilang pada Tio, nanti ya, setiap ia butuh sesuatu. Berapa kali aku bilang pada diriku sendiri, tidak apa-apa, yang penting kiriman untuk kampung tidak berkurang. Aku tahan, karena kupikir aku yang mengalah. Ternyata, tanpa kita sadari, anak kita ikut mencontoh. Ia ikut mengalah padahal ia belum seharusnya. Seakan mengerti bahwa namanya sedang dibicarakan, Tio muncul dari balik pintu kamar, mengintip pelan. Aku tidak sadar sejak kapan ia berdiri di sana. "Bapak mau marah ya?" tanyanya lirih. Aku buru-buru memberi isyarat dengan tangan agar ia mendekat. "Sini nak, tidak apa-apa, Bapak dan Ibu cuma ngobrol." Arman menatap Tio, lalu menghela napas panjang. "Kamu dengar apa tadi?" tanyanya. "Sedikit, Pak," jawab Tio jujur. "Tentang sepatu Tio. Tio tidak apa-apa kok. Tio tadi sudah bilang ke Ibu." Arman menatap anaknya lebih lama daripada biasanya. Mungkin baru benar-benar memperhatikan sepatunya yang sudah penuh jahitan. "Kamu dijek teman-teman ya?" Suaranya melembut tanpa ia sadari. Tio menunduk. "Ada yang bilang sepatunya mangap, Pak. Tapi Tio bilang, nanti Ibu jahit. Tio tahu Bapak lagi susah. Bapak kan sering kirim uang ke nenek. Tidak apa-apa kalau Tio jelek sedikit." Kata-kata itu membuat ruangan seolah berhenti bernafas sebentar. Aku sendiri hampir tidak sanggup menahan air mata yang mengumpul di pelupuk. Arman memejamkan mata sejenak, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Pergi ke kamar dulu nak," katanya pelan. "Bapak sama Ibu mau lanjut ngobrol sebentar. Nanti Bapak panggil." Setelah Tio masuk, pintu kamar tertutup kembali, meninggalkan kami berdua di ruang tamu yang terasa lebih sempit dari biasanya. Aku tidak pernah minta anakku merasa tidak apa-apa kalau jelek sedikit, demi aku bisa dianggap anak berbakti, Sar. Ucap Arman, suaranya berat. Aku tidak sadar ia sampai berpikir sejauh itu. "Aku juga tidak sadar, Mas," jawabku. "Sampai ia pulang dengan sepatu begitu. Itu sebabnya aku memilih malam ini untuk bicara. Karena kalau kita terus seperti ini, aku takut nanti anak-anak kita tumbuh dengan perasaan hidup mereka selalu nomor sekian, dan itu terbawa sampai mereka dewasa." Arman mengangguk pelan, meski raut wajahnya masih bergulat antara membela keluarga asalnya dan mengakui kebenaran yang baru saja dituangkan di hadapannya. "Lalu kamu mau bagaimana?" tanyanya akhirnya. "Kalau aku kurangi kiriman, nanti Ibu di kampung makan apa? Rika bayar kontrakan pakai apa?" "Kita tidak bicara soal berhenti membantu, Mas," jelasku. "Kita bicara soal menetapkan batas yang sehat. Misalnya, sebelum gaji keluar, kita sudah tentukan dulu porsi untuk rumah ini. Kontrakan, listrik, makan, sekolah, kebutuhan anak. Setelah semua itu aman, barulah kita lihat sisa uang berapa, dan dari sisa itu kita alokasikan untuk Ibu dan Rika. Bukan dibalik, rumah dulu yang menyesuaikan sisa." Ia mengerutkan kening, jelas belum sepenuhnya nyaman dengan ide itu. "Tapi Ibu bisa saja butuh lebih." "Aku percaya, kalau kita jelaskan baik-baik bahwa kamu sekarang punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga juga di sini, mereka akan berusaha mengerti. Mungkin tidak langsung, mungkin dengan sedikit drama pada awalnya, tapi lambat laun mereka akan terbiasa," kataku. "Bukankah dulu Ibu juga menata hidup dengan apa yang ada? Sekarang giliran kita belajar menata." Arman menatap catatan itu lagi. Tangannya bergerak mengikuti beberapa angka, seolah sedang menghitung ulang tanpa suara. "Kamu sudah lama menyusun begini?" tanyanya pelan. "Baru semalam," jawabku jujur. "Sebelumnya, semua hanya berputar di kepalaku. Aku diam karena takut membuatmu merasa terjepit. Tapi setelah melihat sepatu Tio, aku sadar, diamku membuat ia yang terjepit. Itu yang tidak bisa lagi kuterima." Sekitar beberapa menit kami duduk tanpa banyak kata. Hanya suara jam dinding dan bunyi motor lewat di luar yang mengisi ruang. Aku memberi Arman waktu. Aku tahu
memindahkan sesuatu dari wilayah kewajiban anak laki-laki ke perlu ditata ulang. Bukan hal kecil di kepalanya. Akhirnya, ia menarik napas panjang dan berkata, "Baik, bulan ini kita coba caramu. Kita hitung dulu kebutuhan di rumah, termasuk sepatu Tio, seragam, dan sedikit tabungan. Sisanya baru kita kirim ke kampung. Tapi kamu juga harus siap kalau nanti ada telepon dari ibu dengan suara yang tidak enak didengar." Aku mengangguk, merasa lega sekaligus tegang. "Aku siap, Mas. Dan kalau ibu marah, izinkan aku juga yang bicara pelan-pelan, supaya beliau tahu bahwa ini bukan kamu yang tiba-tiba berubah, tapi kita berdua yang sedang belajar menata." Ia mengangguk lagi, lebih pelan. "Kita lihat saja nanti. Yang jelas, besok kita belikan Tio sepatu baru. Itu dulu." Kata-kata terakhir itu, sesederhana apapun bunyinya, terasa seperti pintu kecil yang perlahan terbuka. Bukan hanya untuk Tio dan kakinya yang kecil, tapi untuk cara pandang kami terhadap rumah ini. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa suaraku didengar bukan sebagai keluhan, tapi sebagai bagian dari keputusan. Dan malam itu, ketika aku menutup buku catatan, ada rasa yang berbeda di dada. Bukan hanya lelah menghitung, tapi juga sedikit harapan bahwa mulai dari sini, anakku tidak lagi harus menyembunyikan robek di sepatunya, demi menjaga hati orang dewasa di sekelilingnya. Keesokan paginya, udara masih dingin ketika aku membangunkan Tio sedikit lebih cepat dari biasanya. Matahari belum naik tinggi, suara pedagang sayur sudah lewat di depan gang. Tio mengucek mata, duduk setengah sadar di tepi kasur. "Bukannya hari ini libur, Bu?" Tanyanya bingung. "Bukan libur, tapi kita mau ke pasar dulu sebelum kamu sekolah," jawabku sambil tersenyum. "Ibu mau ajak kamu beli sesuatu." "Beli apa?" Mata kecilnya mulai berbinar, tapi ia menahannya, seolah takut berharap terlalu jauh. Aku mengangkat sepatu lamanya yang kemarin kucuci dan keringkan di bawah kipas. Jahitan kasar yang kubuat malam sebelumnya terlihat jelas. "Menurut kamu, ini masih sanggup menemani kamu lari di lapangan?" Tio memperhatikan sepatunya, lalu menggeleng pelan. "Kalau dipakai, mulutnya kebuka lagi, Bu," katanya jujur. "Nah, makanya hari ini sebelum Bapak berangkat kerja, kita ke pasar bareng," kataku. "Kita beli sepatu baru buat Tio. Biar nanti kalau lari di lapangan, Tio tidak perlu takut jatuh dan tidak perlu malu lagi." Sejenak, ia hanya menatapku, seolah menunggu jawaban itu ditarik kembali. Setelah melihat bahwa aku serius, senyum perlahan muncul, menyebar di wajahnya. "Beneran, Bu?" "Beneran," sahutku, menahan rasa haru. "Bapak juga yang bilang begitu semalam." Ketika Arman keluar dari kamar dengan kaos dan celana jeans yang biasa ia pakai saat tidak langsung masuk kerja, Tio sudah berdiri di ambang pintu dengan rambut yang belum sepenuhnya rapi. "Pak, kita jadi beli sepatu?" tanyanya. Arman mengangguk, tersenyum kecil. "Jadi, tapi kamu harus janji, nanti kalau sudah punya sepatu baru, kamu jaga baik-baik. Jangan dipakai buat main bola di got," candanya. "Enggak, Pak. Tio jaga," jawab Tio mantap. Kami bertiga berjalan ke pasar kecil di dekat terminal. Toko sepatu di sana tidak besar. Deretan sepatu sekolah hitam berjajar di rak. Sebagian terlihat murah dengan sol tipis, sebagian sedikit lebih tebal dan kuat. Sambil menimbang kualitas dan harga, aku dan Arman saling pandang, seolah bicara tanpa suara. "Yang ini bagaimana?" tanyaku pelan, menunjuk sepasang sepatu dengan sol yang tampak kokoh tapi masih dalam jangkauan. Arman mengambilnya, menekuk sedikit bagian bawahnya. "Kelihatannya kuat," gumamnya. "Coba pakai, Tio." Tio duduk di bangku kecil, melepaskan sandal, memasukkan kakinya ke dalam sepatu baru. Saat ia berdiri dan melangkah kecil, ekspresinya berubah. Ada sesuatu di wajahnya yang lama sekali tidak kulihat. Kombinasi antara percaya diri dan rasa punya. "Gimana, Nak?" "Enak, Pak. Tidak sempit. Kalau lari juga kayaknya tidak copot."
jawabnya sambil mencoba berlari kecil di lorong sempit toko. Kami membayar di kasir, dan saat kantong plastik berpindah ke tanganku, ada rasa hangat yang merambat di dada. Bukan hanya karena akhirnya bisa membelikan Tio sesuatu yang sudah seharusnya ia punya sejak lama, tapi juga karena cara uang itu dibelanjakan hari ini terasa berbeda. Tidak lagi sisa dari semua permintaan orang lain, melainkan dipasang sebagai prioritas di awal. Namun rasa lega itu belum sempat bertahan lama ketika, siangnya, ponsel Arman berbunyi berkali-kali. Namanya Ibu berkedip di layar. Aku sedang menyiapkan makan siang saat ia menjawab panggilan itu di ruang tamu. Suaranya ibu terdengar cukup keras, hingga beberapa potongan kalimatnya samar-samar masuk ke telingaku. Loh, kok kirimannya berkurang, Man? Biasanya segini. Ini kok cuma segini. Bapakmu butuh obat. Rika juga bilang masih kurang buat kontrakan. Protesnya dari seberang sana. Arman menatapku sekilas, lalu menarik napas. Iya, Bu. Bulan ini aku atur lagi pembagiannya. Di rumah sini juga ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Tio sepatunya sudah robek, jadi aku belikan dia dulu. Astagfirullah, Man. Kamu itu bagaimana? Ibu tidak bilang kamu jangan urus anak, tapi bapakmu juga sakit. Masa kamu tega kurangi kiriman ibu demi sepatu? Sepatu kan bisa nanti-nanti. Kalau sudah rusak parah, baru diganti. Ibu dulu juga begitu waktu kamu kecil. Kalimat itu menampar lebih keras dari yang ibu sadari. Dari dapur, aku berhenti mengaduk tumis. Arman mengerling ke arahku, seolah ingin meyakinkan bahwa ia akan menghandle. Tapi aku tahu, ini momen di mana aku juga tidak bisa hanya bersembunyi di balik pintu. Arman menjauh sedikit, menurunkan suaranya. Bu, sepatunya memang sudah rusak parah. Tio malu di sekolah, dijek teman. Aku tidak mau dia tumbuh dengan perasaan bahwa kebutuhan dasarnya selalu harus menunggu, karena bapaknya sibuk memenuhi kebutuhan orang lain. Loh, jadi sekarang kamu menyalahkan ibu? Suara di seberang meninggi. Hanya karena ibu minta sedikit kiriman, kamu jadikan alasan anakmu sepatu robek. Kamu ini lupa, ya, waktu kamu kecil, bapakmu yang pontang-panting cari uang. Aku tidak tahan lagi hanya mendengar. Dengan isyarat tangan, aku meminta Arman untuk mengaktifkan speaker. Ia menatapku, ragu, tapi kemudian menuruti. Suara ibu mengalun lebih jelas di ruang tamu. Ibu, kataku pelan, mengatur nada suaraku sebaik mungkin. Maaf, ini Sari yang bicara. Boleh aku menjelaskan sedikit dari sisi kami di sini? Di seberang, ada jeda singkat, lalu terdengar dengusan pelan. Ya, ngomong saja, ibu dengar. Aku menelan ludah, lalu mulai. Kami tidak bermaksud kurang ajar atau ingin mengurangi perhatian pada bapak dan ibu. Kami tahu betul bagaimana ibu dan bapak berjuang membesarkan Arman. Aku pun hormat. Tapi kemarin Tio pulang dengan sepatu robek besar. Ia malu di sekolah. Ia bilang, tidak apa-apa kalau jelek sedikit, yang penting bapak bisa kirim uang ke nenek. Kata-kata itu yang membuat hati saya sangat sakit, Bu. Suasana di telepon sejenak hening. Aku melanjutkan, hati-hati. Kami di sini bukan sedang hidup berlebihan. Kontrakan kami kecil, makanan kami sederhana. Kami tidak sedang memilih antara liburan ke luar negeri dan kiriman ke kampung. Kami memilih antara sepatu anak kami dan uang yang kami kirim. Kalau kami tidak atur, nanti yang paling banyak mengalah justru Tio dan Lela. Kami takut mereka tumbuh dengan perasaan selalu nomor paling belakang. Ibu juga tidak mau cucu ibu sengsara. Suara ibu mengecil sedikit, meski masih terdengar kesal. Tapi bapakmu itu sakit, Sar. Rika juga susah. Aku mengerti, Bu. Jawabku lembut. Makanya kami tidak berhenti mengirim. Kami hanya mengurangi sedikit, supaya rumah kami di sini tidak terlalu kosong. Bukan hanya kosong fisik, tapi juga kosong dalam rasa adil. Arman sedang belajar menata itu semua. Aku mendukung dia, bukan melarangnya berbakti. Di seberang, napas ibu terdengar berat. Jadi sekarang kalian sudah atur sedemikian rupa,
Ibu tidak bisa ngomong banyak, gumamnya. Ibu cuma takut kalian lupa sama kampung. Insya Allah tidak begitu, Bu, sahut Arman ikut masuk. Aku cuma tidak mau anak-anakku merasa aku hanya bapak di atas kertas. Mereka juga berhak merasakan hasil kerja kerasku. Kalau aku tidak mulai sekarang, nanti ketika mereka besar, mungkin mereka akan bertanya, kenapa waktu kami kecil, ayah selalu memprioritaskan orang lain? Aku tidak ingin pertanyaan itu muncul. Obrolan itu panjang, penuh tarik-menarik antara rasa bersalah dan upaya menjelaskan. Ada saat-saat di mana ibu kembali meninggikan suara, mengungkit masa lalu, menuding zaman sekarang membuat anak-anak jadi egois. Tapi ada juga jeda-jeda di mana suaranya melunak, terutama ketika aku kembali mengingatkan bahwa yang kami perjuangkan bukan kemewahan, melainkan hal-hal sesederhana, sepatu layak, dan sedikit tabungan untuk kalau tiba-tiba ada yang sakit di sini. Ayah dan ibu di sana, bagaimana kalau tiba-tiba butuh besar? Tanya ibu lagi. Nada suaranya sudah tidak setajam tadi. Kami akan tetap bantu semampunya, Bu, jawab Arman. Tapi kali ini kami ingin rumah kami berdiri di atas kaki sendiri dulu. Walaupun pelan-pelan, sariku ini sudah terlalu sering mengalah. Aku baru sadar setelah melihat Tio dan sepatunya. Di ujung telepon terdengar helaan napas panjang. Ya sudah, ibu tidak janji tidak ngeluh lagi, katanya jujur. Tapi ibu akan coba mengerti. Asal kalian jangan hilang kabar. Jangan sampai nanti ibu dengar kalian sudah enak saja di kota, tapi lupa dengan kampung. Aku tersenyum tipis. Insya Allah tidak, Bu. Doakan kami juga, supaya bisa tetap adil, tidak condong ke salah satu dan melukai yang lain. Setelah telepon ditutup, Arman bersandar di kursi, menutup mata sebentar. Capek juga ya, jelasin ke ibu, gumamnya. Aku duduk di sampingnya. Terima kasih sudah tidak memarahiku di tengah-tengah pembicaraan tadi, kataku pelan. Aku tahu mudah bagimu untuk memilih diam saja dan kembali ke pola lama. Ia menoleh, menatapku. Kalau aku kembali ke pola lama, berarti aku sengaja menutup mata dari apa yang sudah kamu perlihatkan. Sepatu Tio cukup untuk jadi pengingat. Di kamar, terdengar suara Tio tertawa kecil. Entah karena apa. Mungkin ia sedang mencoba sepatu barunya di depan cermin. Suara itu menjadi latar yang menenangkan setelah percakapan berat barusan. Hari-hari berikutnya, kami menjalani pola baru itu dengan kaku, tapi perlahan mulai terbiasa. Setiap kali gaji masuk, aku dan Arman duduk bersama di meja, membuka buku catatan, mengisi kolom kebutuhan rumah, anak, dan tabungan darurat walau hanya sedikit. Baru setelah itu, kami memutuskan berapa yang akan dikirim ke kampung. Ada minggu-minggu di mana ibu kembali mengeluh. Ada pesan singkat bernada sedih. Tapi tidak sekalipun Arman kembali mengosongkan dompetnya seperti dulu. Aku tahu, kami belum menjadi keluarga yang sempurna. Masih sering ada gesekan antara keinginan membantu dan kebutuhan menjaga. Namun setidaknya sekarang, kami sadar bahwa diam bukan lagi solusi. Kami belajar bahwa kadang cara membalas keadaan bukan dengan teriak, tapi dengan duduk, mencatat, dan pelan-pelan menggeser prioritas ke tempat yang semestinya. Dan di tengah proses itu, anak kami menjadi saksi, bukan lagi korban yang paling diam. Beberapa bulan berlalu sejak hari itu, dan meski uang kami tidak tiba-tiba berlimpah, ada sesuatu yang terasa jauh berbeda di rumah kecil ini. Perbedaannya bukan pada ukuran lemari es ataupun banyaknya lauk di meja makan, melainkan pada cara kami menarik garis di dalam hati. Dulu, setiap kali notifikasi gaji masuk, yang pertama kurasakan adalah cemas. Sekarang, meski tetap was-was, aku punya sedikit pegangan. Ada pola yang bisa diikuti, bukan lagi sekadar mengalir mengikuti permintaan yang datang. Setiap awal bulan, aku dan Arman duduk berdampingan dengan buku catatan terbuka. Tio kadang ikut duduk di lantai dekat kami, menggambar atau mewarnai sambil sesekali melirik angka-angka yang kami tulis. Lela bermain dengan boneka di sudut ruangan, menciptakan dunia kecilnya sendiri. Di situ,
Di tengah kesederhanaan itu, aku merasa kami benar-benar sedang membangun sesuatu, walau pelan-pelan. Kontrakan sudah, kataku suatu malam sambil menarik garis di buku. Listrik dan air juga. Uang makan sebulan kita atur segini dulu ya. Uang saku Tio, tabungan darurat meski sedikit, dan ada sisa segini. Arman mengangguk, mencondongkan badan untuk melihat. Baik, dari sisa ini kita kirimkan ke kampung. Aku kabarkan ke ibu dari awal jumlahnya, biar tidak berharap lebih. Aku akan bantu menjelaskan lagi kalau perlu, sahutku. Pelan-pelan Bu, gitu bilangnya. Arman tersenyum kecil. Kamu ini, nama channel YouTube yang kamu impikan, ternyata merembes juga ke cara bicaramu di rumah, candanya. Aku ikut tersenyum. Memang harus pelan-pelan, Mas. Karena yang kita hadapi bukan hanya soal angka, tapi soal perasaan dan kebiasaan bertahun-tahun. Perlahan, hubunganku dengan mertua juga menemukan ritme baru. Tidak sehangat cerita dalam dongeng mungkin, tapi juga tidak setegang beberapa bulan lalu. Ibu masih suka mengeluh lewat telepon, kadang menyisipkan kalimat. Dulu zaman ibu, tidak ada istilah atur gaji begini. Tapi suaranya tidak lagi setajam dulu. Sesekali ia juga bertanya tentang Tio dan Lela. Sekolahnya bagaimana? Tio pintar tidak? Tanyanya suatu hari. Alhamdulillah Bu, ia senang sekali kalau pelajaran olahraga. Sepatunya sekarang kuat. Jawabku sambil melirik Tio yang tersenyum bangga mendengar dirinya disebut. Ya sudah, yang penting kalian rukun di sana. Kalau tidak bisa kirim banyak, yang penting kabar jangan putus, kata ibu. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku seperti pengakuan bahwa ia pelan-pelan belajar menerima kenyataan baru. Di sisi lain, aku pun belajar hal yang tidak kalah penting. Caraku memandang diriku dan pilihanku sebagai seorang istri berubah. Dulu, setiap kali hendak bicara tentang kebutuhan rumah, aku selalu merasa harus meminta maaf dulu. Seolah-olah keinginanku membuat hidup suami makin berat. Sekarang, aku mulai belajar bahwa mengingatkan suami tentang hak anak bukan bentuk kurang ajar, tapi bagian dari menjadi pasangan yang benar berjalan bersama. Suatu sore, ketika aku sedang menjemur baju, tetangga depan rumah, Mbak Rini, menghampiri sambil membawa ember kecil. Sar, kamu kok kelihatan lebih enteng akhir-akhir ini? Ya, padahal gaji suamimu kan masih sama saja, katanya sambil bercanda. Aku tertawa kecil. Enteng apanya, Mbak? Cucian tetap numpuk. Bedanya sekarang aku agak lebih ikhlas melihatnya, jawabku. Serius, kamu seperti punya sesuatu yang kamu lepaskan. Dulu wajahmu sering kelihatan penuh pikiran, katanya lagi. Aku menghela napas. Mungkin karena dulu aku terlalu banyak diam. Terlalu takut merusak harmoni sampai lupa bertanya. Harmoni untuk siapa? Sekarang aku berusaha lebih jujur, terutama sama suami. Tidak mudah, tapi tidurku lebih nyenyak. Malam harinya, ketika Tio pulang dari sekolah, ia bercerita tentang pertandingan lari di lapangan. Tadi Tio lari, Bu. Tidak takut jatuh lagi. Teman-teman bilang sepatu Tio keren. Tio jawab, ini hadiah dari bapak dan ibu waktu bapak belajar atur uang, katanya polos. Aku terkekeh, mencubit pipinya pelan. Kamu pintar sekali memilih kata. Arman yang sedang minum teh di meja ikut tersenyum. Wah, jadi sejarah sepatu itu masuk pembicaraan sama teman-teman ya? Iya Pak, Tio bilang ke mereka. Dulu sepatunya pernah robek, tapi sekarang tidak lagi. Teman-teman ketawa, tapi ketawanya enak. Bukan mengejek, tapi seperti saling mengerti, jawabnya. Ada sesuatu di kalimat itu yang membuatku terdiam. Tio tidak hanya mendapatkan sepatu baru, tapi juga mendapatkan cara baru untuk bercerita tentang hidupnya. Ia tidak lagi anak yang diam-diam menahan malu. Ia anak yang tahu bahwa keluarganya sedang belajar, dan ia bangga menjadi bagiannya. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kupasang hanya di sudut, menyisakan bayangan lembut di dinding. Buku catatanku terbuka di meja, tapi kali ini bukan untuk menghitung pengeluaran.
Di lembar baru, aku menulis sesuatu yang selama ini hanya bergema di kepalaku. Berbakti pada orang tua tidak harus berarti melupakan anak sendiri. Menghormati mertua tidak harus berarti menghapus suara istri. Mengalah bukan selalu jalan paling mulia, apalagi kalau membuat anak menjadi korban paling diam. Tulisan itu bukan untuk dipamerkan ke siapa-siapa. Itu lebih seperti pengingat untuk diriku sendiri. Bahwa di dunia yang sering memuji perempuan karena kesanggupannya menanggung semuanya tanpa suara, aku ingin memilih versi yang sedikit berbeda. Menanggung dengan sadar dan bersuara ketika yang ditanggung mulai menindih orang-orang yang lebih kecil dariku. Jika kamu yang sedang mendengarkan ini adalah seorang ibu yang sering menghapus keinginannya sendiri demi menjaga perasaan orang tua suami atau keluarga besar, aku ingin kamu tahu satu hal yang butuh waktu lama untuk kupahami. Kamu boleh kok menjadi menantu yang baik tanpa harus menjadi ibu yang hilang suara. Kamu boleh kok mendukung suamimu berbakti sambil pelan-pelan mengingatkannya bahwa rumah yang ia pimpin juga punya hak untuk berdiri di atas kaki sendiri. Tidak ada aturan bahwa istri yang baik adalah istri yang selalu bilang, "Terserah," saat uang gaji dibagi-bagi. Tidak ada aturan bahwa anak yang berbakti adalah anak yang membiarkan anak-anaknya sendiri tumbuh dengan seragam sempit dan sepatu robek. Terkadang, cara paling jujur untuk berbakti pada orang tua masa lalu adalah dengan tidak mengulang pola yang membuat anak-anak hari ini menelan pahit yang sama. Mungkin kamu bertanya, bagaimana kalau mertua marah? Bagaimana kalau suami tersinggung? Percayalah, itu juga ketakutanku dulu. Tapi ketika aku melihat Tio memeluk sepatunya seperti memeluk kesempatan baru, ketakutanku bergeser. Aku lebih takut pada hari ketika anakku dewasa dan dalam diam mengingat masa kecilnya dengan rasa kurang dicintai karena selalu menjadi pilihan terakhir. Perubahan tidak harus besar. Ia bisa dimulai dari hal kecil seperti memilih duduk bersama memegang buku catatan, berani menyebut kebutuhan anak dengan jelas tanpa minta maaf, dan siap menjelaskan pelan-pelan pada mertua, meski mungkin ekspresi di seberang telepon tidak selalu ramah. Perubahan juga bisa sesederhana mengakui pada diri sendiri. Selama ini aku terlalu banyak diam, sekarang aku mau belajar bicara. Cerita kami bukan cerita tentang kemenangan besar. Gaji Arman belum melonjak, rumah kami belum pindah dari kontrakan sempit. Kami masih menakar minyak goreng, masih menunda beberapa keinginan. Tapi sekarang, ketika anakku pulang sekolah, aku tidak perlu lagi menunduk melihat kakinya dengan rasa bersalah yang tajam. Dan ketika kiriman ke kampung sedikit berkurang, kami tahu itu bukan karena kami lupa, melainkan karena kami sedang belajar adil. Pada akhirnya, yang kucari bukan hidup tanpa masalah, tapi hati yang tidak merasa sendirian ketika memutuskan sesuatu. Dan ketika aku duduk di samping Arman dengan buku catatan terbuka, ketika Tio berlari dengan sepatu barunya, ketika telepon dari ibu di kampung berisi keluhan bercampur tawa, aku tahu bahwa diamku dulu telah berubah bentuk. Ia tidak lagi menjadi tembok yang mengurung, tapi menjadi jembatan yang menghubungkan kami dengan cara baru untuk saling mengerti. Jika kamu sedang berada di posisi yang mirip, tidak perlu buru-buru. Tidak perlu langsung mengubah semuanya dalam satu malam. Mulailah dari satu keberanian kecil. Beranikan dirimu melihat kenyataan di atas kertas, lalu bicarakan. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk menjaga agar tidak ada lagi sepatu kecil yang robek. Karena orang dewasa terlalu sibuk menjaga perasaan sesamanya. Pelan-pelan saja. Karena bahkan langkah paling lambat pun, kalau arahnya benar, tetap akan membawamu keluar dari lingkaran yang selama ini kamu kira tidak punya pintu.